Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari Porang Saudara Ciamis. Sangat senang dan mendukung keras atas perjuangan Pak Paidi untuk mendirikan pabrik porang di Ciamis. Semoga saja bisa membuat kita semua lebih maju lagi, terutama petani porang Seduran Ciamis dan petani porang milenial, petani porang Indonesia. Berikut wawancaranya. Kami dari PT Paidi Porang datang ke Ciamis Iya. karena sudah ada mitra dari kami sebagai cabang dari perwakilan dari PT kami yang ada di Ciamis, yaitu PT Hasima ya, yang menaungi beberapa CV di Ciamis 27 kecamatan. Dan dari support dari pemerintah Kabupaten Ciamis, beliau adalah Pak Kadis. Ini merupakan langkah yang awal tapi luar biasa ya. Kami dari PT Paidi Porang datang ke Ciamis karena sudah ada mitra dari kami sebagai cabang dari perwakilan dari PT kami yang ada di Ciamis, yaitu PT Hasima ya, yang menaungi beberapa CV di Ciamis 27 kecamatan ya. Kemudian dari support dari pemerintah Kabupaten Ciamis, beliau adalah Pak Kadis. Jadi ini merupakan langkah yang awal tapi luar biasa ya, karena dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Ciamis, kami sudah membuat sistem ya bersama dengan PT Hasima dengan program pemberdayaan masyarakat, yaitu pembuatan dengan slogan petani berdasi. Apa sih manfaat atau tujuan dari petani berdasi tadi? Yang pertama, kita membuat langkah-langkah untuk para petani tadi tidak hanya mengenal cangkul dan sabit, tetapi juga ada sistem di situ, ada pembinaan dari satu CV membina beberapa petani yang ada di bawah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan produktivitas tanaman porang, karena tanaman porang merupakan tanaman yang super prioritas, dan pemerintah juga mendukung karena adanya program pendampingan dari PT-PT dan CP-CP yang telah dibuat tadi bersama kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ciamis yang selalu support, yaitu untuk memperluas atau menganggarkan ya program tanaman porang ini di Ciamis, dan nanti akan ada pembuatan pabrik yang mana nanti bahan bakunya ada di Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 27 CP tadi. Kemudian kami juga bekerjasama dengan perbankan setempat ya. Jadi yang sudah hadir dari BRI yang siap untuk mensupport program KUR ya, yang mana nanti program 50 juta tadi petani bisa beromset sekitar 125 sampai 130 juta per 8 bulan, sehingga nanti petani bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Jadi untuk ekspansi di tahun-tahun ke depan itu petani pasti akan menambah lahan dalam jumlah yang agak luas. Seperti contoh misal, satu petani bisa menggarap 1 hektar itu dibutuhkan 7 sampai 10 orang. Nah, kalau di Kabupaten Ciamis terdiri dari 27 kecamatan, kemudian dari setiap kecamatan tadi terdiri dari 200 petani saja ya. Masing-masing petani mempunyai 1 hektar. Itu berapa tenaga kerja yang akan terserap. Inilah program dari pemerintahan Ciamis ya, dan juga dari sistem dari Hasima yang sebagai mitra cabang dari kami. Ini bersama-sama memperkuat ya untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Ciamis. Semoga kedepannya menjadi lebih besar lagi dan siap untuk didirikan pabrik. Untuk masyarakat di Kabupaten Ciamis, jangan khawatir untuk tidak ikut di program ini ya. Ini sudah memberikan kesempatan ya, sudah memberikan kesepakatan dan kepastian jualnya kemana. Jangan khawatir untuk pemasarannya, sudah ada link-link untuk pemasaran di setiap kecamatan. Artinya barang yang petani yang mereka tanam akan terserap dengan sebanyak-banyaknya. Rencana bikin pabriknya di mana dan kapan? Ya. Kalau bikin pabriknya rencana di Kecamatan Palawangan, di Kabupaten Ciamis.
Kapan? Pabrik insya Allah berdiri paling lambatnya 2023. Insya Allah. Jadi itu pabrik itu mempabrik apa aja? Produk pabriknya pasca panen itu apa saja? Porang jadi dalam berbentuk chip sekaligus nanti untuk penepungan Dengan pasarnya lokal internasional. internasional. Kebutuhannya memang kalau di porang ini kebutuhannya dunia, jadi kita untuk mensupport ke luar negeri sana itu. Bagaimana kerjasama dengan asosiasi porang, kan ada organisasi porang? Alhamdulillah untuk kerjasama dengan di sini ada Porang Galuh, P3N, juga Asosiasi Petani Milenial yang ada di Kabupaten Ciamis. Saat ini sudah berjalan 2 tahun kita terus berjual beli lancar sampai saat ini. Itu sistem kepemilikan saham atau bagaimana? Enggak, jual gitu. Jual lepas. Harganya berapa Pak? Itu ngikutin HBDN. Kan di Porang ada harga beli dasar nasionalnya. Minta keterangannya Pak Kadis terkait kemitraan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bersyukur sekali dengan hadirnya Mas Paidi yang notabene pelaku porang sudah nasional, Mas Paidi ya. Ini akan lebih membuka kesempatan lagi buat petani di Ciamis khususnya, dan yang sudah berjalan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry yang di Panawangan dengan CP Asima. Beberapa komunitas atau asosiasi porang ternyata juga sudah berjalan, baik P3N, Porang Galuh maupun milenial itu sudah berjalan ternyata. Dan alhamdulillah sampai saat ini mekanisme penjualan pun saling menguntungkan tentunya, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Dan ke depan saya punya optimisme yang sangat baik karena dengan datangnya Mas Paidi ini, dengan program tadi mudah-mudahan bisa dipercepat. Dua-dua udah ada pabrik Mas Paidi ya. Tadi pesan Pak Wakil juga, udahlah bikin dulu aja pabrik biar lebih menambah semangat petani khususnya itu ya. Itu yang jelas dengan pola atau sistem yang sudah dibangun baik ini, insya Allah semua bisa merasakan keuntungan atau bisa menjadi subjek, tidak menjadi objek satu sama lain. Kita sudah ada perizinan untuk izin edar dan izin tangkar, dan artinya sudah tersertifikasi. Dan dari divisi bibit kami sudah bentuk Pak. Kita ada 2 divisi, yaitu divisi bibitan dan divisi pembesaran. Yang kita lakukan nanti di Kabupaten Ciamis untuk mendukung percepatan pabrik dan juga untuk mendukung perekonomian yang lebih cepat lagi dalam waktu dekat, yaitu 2023 kita dirikan pabrik di sini yang di bawah CV Asima, kemudian dari dukungan dari pemerintahan dari Ciamis. Nanti kita buat sistem 8 bulan panen Pak. Jadi intinya tidak menunggu waktu 2 tahun ya, atau 3 tahun. Dengan menggunakan 8 bulan saja petani bisa mendapatkan keuntungan dan bisa mengembalikan pendanaan modal dari yang dikucurkan dari program KUR tadi. Sudah ada sistem divisi untuk bibit yang nanti diadakan dari Asima, bibit dari kami ada. Kemudian yang kita tanam ukuran 3 on sampai 7 on yang nanti diprioritaskan untuk 8 bulan bisa panen. Artinya bibit tadi sudah tersertifikasi dan sudah melewati karantina, jadi siap untuk pembesaran. Jadi masuk di divisi pembesaran. Setiap tahun apapun barang itu pasti mengalami inflasi. Disitulah keuntungan dari penjualan porang ini, karena dari pemerintah sendiri sudah membuat aturan atau membuat regulasi tentang peredaran chip orang yang masuk ke luar negeri itu tidak boleh dalam bentuk barang setengah jadi atau dalam bentuk chip, harus dalam bentuk tepung raw material ya. Jadi regulasi itu sangat bermanfaat karena peran pemerintah sudah mengatur yang sedemikian, berarti keuntungan dari para petani sendiri, karena nilai porang akan semakin besar karena masuknya mau tidak mau mereka ngambil porang dari Indonesia dalam bentuk tepung. Jadi ingin tahu porang apa saja? Ya, kalau untuk porang, kenapa dasarnya kami bisa membuat berani untuk MOU dan sebagainya,
itu dasarnya adalah untuk makanan, Pak. 85% makanan ya. Kalau saya bicarakan di sini mungkin satu lapangan saya nyebutkan dari pagi sampai sore belum selesai, Pak. Ya, karena banyak ya itu untuk makanan. Yang 15% adalah untuk farmasi dan kosmetik. Keunggulan dari makanan lain. Ya, keunggulannya porang sendiri tidak mengandung glukosa. Nah, kalau misalkan dibuat beras ya free gluten ya, artinya tidak mengandung glukosa. Karena kita tahu semua makanan beras mengandung gula. Nah, kalau keuntungan sendiri itu tidak keuntungan dari porang sendiri tidak mengandung gula. Kemudian sifat dasarnya porang sendiri mampu menyerap 100 kali beratnya dia. Ini yang dimanfaatkan oleh industri-industri sebagai pengembang roti, pengembang kue dan sebagainya dengan pencampuran, artinya tidak menggunakan pure 100% menggunakan tepung, tapi harus di mix atau dikombinasikan dengan tepung-tepung lain sebagai pengembang, sebagai penyal ya. Kalau pabriknya itu sahamnya dengan Pemda ada nggak? Jadi 100% PT atau ada?